Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahara Maulida dengan NIM 21210109. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan jantungnya pendidikan karena kurikulum menentukan jenis dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus disusun dan disempurnakan dengan perkembangan zaman. Kurikulum juga merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahami kurikulum tersebut. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian komponen kurikulum, yang dimana komponen adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting dalam keseluruhan aspek yang berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Yang pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Dan yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum ini, yaitu antara tujuan, proses, isi, dan evaluasi. Komponen juga merupakan bagian-bagian yang saling bekerja sama sehingga tercipta suatu sistem yang utuh. Maka dari itu, dalam suatu kurikulum ini dibutuhkan komponen-komponen di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Komponen yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari kesamaan kurikulum ini. Tujuan kurikulum ini dapat dispesifikasikan ke dalam pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester atau tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target pada setiap kali melakukan tatap muka. Menurut Ahmad Khairon, beliau mengemukakan tentang komponen tujuan ini merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arahan atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran yang dilaksanakan di sekolah dapat diukur dari sekolah tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pada hakikatnya, tujuan kurikulum ini adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada siswa atau peserta didik. Mengingat kurikulum ini adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Komponen yang kedua adalah komponen isi. Komponen isi atau materi yang dituliskan pada kurikulum menempati posisi penting dan turut menentukan kualitas hasil pendidikan. Isi yang menjadi materi kurikulum ruang lingkup berikutnya meliputi banyak hal. Ada yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Oleh karena itu, pada tataran implementasinya materi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik sehingga materi tersebut secara bertahap dapat dikuasai, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan isi atau materi yang mana yang sangat esensial untuk dijadikan sebagai isi kurikulum tersebut, diperlukan berbagai kriteria. Menurut Zais 1976, ada 4 kriteria untuk menentukan pemilihan isi atau materi kurikulum. Yang pertama ini, materi kurikulum memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi atau significance. Yang kedua, materi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan atau utility. Yang ketiga ini, materi kurikulum sesuai dengan minat siswa atau interest. Yang keempat, materi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu atau human development. Dapat disimpulkan bahwa menurut Zais ini, materi yang dikembangkan dalam kurikulum itu adalah materi yang dinyatakan kepentingan para peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat para peserta didik. Selain itu juga materi kurikulum tersebut mampu menjawab tentang yang terjadi pada realita kehidupan sosial serta dapat bersinergi dan bersifat integrasi. Dapat ditinjau melalui beberapa disiplin keilmuan. Maka dari itu, sebelum membuat isi atau materi, harus dibutuhkan beberapa kriteria tersebut agar dapat mencapai dan membuat kurikulum atau isi materi yang diinginkan. Komponen yang ketiga yaitu komponen strategi. Komponen strategi mengajar. Strategi yang tepat akan mempermudah untuk mengantarkan mencapai tujuan pembelajaran. Strategi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan materi supaya para peserta didik ini lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga, suasana kelas menjadi lebih kondusif, hidup, dan menyenangkan. Dalam dunia pendidikan ini, banyak istilah yang digunakan dalam menentukan cara penyampaian materi, seperti istilah metode, teknik, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran ini. Strategi yang akan digunakan atau dipilih biasanya diserahkan sepenuhnya kepada guru dengan mempertimbangkan hakikat, tujuan, sifat, bahan atau isi, dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa ini. Metode pembelajaran yang digunakan itu yaitu presentasi, diskusi, mind mapping, dan lain sebagainya. Komponen yang keempat yaitu komponen evaluasi kurikulum. Evaluasi ini mengandung pengertian suatu tindakan atau sebuah proses untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan tersebut. Evaluasi ini mempunyai pendidikan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi itu dilakukan dengan melihat dua aspek, yaitu mengukur ketika proses berlangsung dan melihat hasil sebagai produk akhir melalui pengujian. Pada akhirnya, hasil evaluasi ini dapat berperan sebagai masukan bagi penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan kurikulum khususnya dan pendidikan bagi umumnya, baik bagi para pengembang kurikulum dan para pemegang kebijakan pendidikan maupun bagi para pelaksana kurikulum pada tingkat lembaga pendidikan seperti guru. Evaluasi dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana tingkat kemampuan siswa telah menguasai materi yang diberikan. Oleh karena itu,
Pelaksanaan evaluasi ini dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Dan juga evaluasi merupakan komponen yang tidak kalah pentingnya dalam aspek pembelajaran, terutama pada penentuan kurikulum ini dibutuhkan evaluasi untuk lebih baik atau agar dapat melihat cara pembelajaran atau strategi belajar mengajar yang tepat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi itu, komponen merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu sistem. Terutama dalam kurikulum, komponen tidak dapat dipisahkan karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum ini. Komponen kurikulum mempunyai beberapa komponen, yaitu tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Kurikulum merupakan suatu sistem karena ada sejumlah komponen dalam terbentuknya komponen yang saling berkaitan dan terikat dan memiliki tujuan yang utuh. Jika suatu sistem tersebut tidak memiliki komponen, maka tidak akan berjalan sebagaimana yang telah diharapkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.